Kita ada beberapa pertanyaan lagi di email. Ini dari Ibu Lilis Suwarni ya. Ayah, bagaimana mengendalikan anak yang seolah hobi dapat kepuasan kalau sudah menyakiti orang, bahkan sampai melukai. Tapi si anak susah sekali untuk diajak belajar meminta maaf. Kalau dipaksa malah berani menghantam gurunya sekalipun, dan umurnya 9 tahun, kelas 3 SD. Terima kasih untuk jawabannya. Secara klinis, kemudian secara mental, tidak ada manusia itu yang dirancang melakukan kejahatan terus dia puas. Gitu. Yang ada adalah kalau alam bawah sadarnya sudah diisi oleh program-program seperti itu, baik secara sadar ya, kemudian ataupun secara tidak sadar. Kalau secara sadar biasanya ini dilakukan untuk orang-orang militer atau tentara yang bertempur ya Mbak ya. Jadi dia tega itu membunuh manusia, menembak manusia, menyiksa manusia gitu. Karena memang otaknya dirancang for fighting ya, untuk bertempur gitu. Makanya biasanya kalau tentara-tentara itu baru pulang tempur, dia akan masuk karantina dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kebetulan di Bogor kita pernah dekat dengan karantina seperti itu. Supaya apa? Supaya reaksi-reaksi tadi di alam bawah sadarnya dinetralisir terlebih dahulu. Nah ini kan pertanyaannya anak-anak nih bukan tentara, kok bisa begitu ya gitu. Nah biasanya ya bersumber dari tontonan-tontonan yang tidak sehat tadi, game-game yang tidak sehat. Kan game-game kita itu sekarang isinya tempur, bunuh, membunuh ya. Dan itu vulgar, ada seks juga di dalamnya, ada seksnya itu tidak terbatas hanya cium-cium gitu, tapi sampai ke senggama begitu. Dan anak-anak itu merekamnya utuh gitu karena daya serapnya sangat tinggi. Nah kalau ini direkam di alam bawah sadarnya, maka ini jadi program yang bersifat virus. Nah jadi seperti muncul kepuasan kalau dia menyakiti orang, itu kan adanya di program-program yang diinstalkan ke otaknya melalui game, melalui tontonan. Tapi yang saya curiga ini adalah game ya, game online, game dan sebagainya. Karena saya pernah ikut bermain game itu ya, isinya seperti itu ya, berdarah-darah sampai merah dan sebagainya. Nah jadi Bu Lilis nanti lakukan proses telusur, sebabnya apa ini, sumbernya dari mana ini. Karena tidak ada, saya katakan tidak ada anak yang dirancang oleh Tuhan punya kepuasan menyakiti orang lain. Justru di dalam diri anak itu ada yang namanya hati nurani yang selalu bicara, mengingatkan dan memberi rasa takut kalau kita berbuat salah. Hanya seringkali kita tidak sensitif dan tidak mendengarkan hati nurani tadi. Jadi tugas Bu Lilis yang pertama, selain menelusuri di mana sumbernya, nanti kalau udah ketahuan coba diputus mata rantainya dari sumber itu. Misalnya game online, cari game-game lain yang lebih sehat, arahkan ke aktivitas seperti olahraga, bela diri dan sebagainya. Nah berikutnya adalah ibu belajar mendidik anak dengan tegas, karena saya ribuan kali ya, kalau ribuan berlebihan lah, saya sebut ratusan kali melihat ibu-ibu di mall ya bagaimana mengajar anaknya. Ya Tuhan, sangat minim sekali. Anaknya teriak-teriak, ibunya diam saja kebingungan harus bagaimana. Kemudian anaknya merengek, anaknya guling-guling pun nggak tahu bagaimana caranya. Nah seandainya saja ibu-ibu dan Bu Lilis mau membeli buku saya, membaca dengan hati ya, bukan dengan mata tapi dengan hati dan mata. Juga yang Ayah Edi menjawab, buku yang berwarna hijau, kemudian ibu coba praktekkan. Setiap ada kasus praktekkan, setiap ada kasus praktekkan. Kemudian tadi saya katakan kita tidak akan bisa mengubah anak sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Nah 2 buku itu saya rekomendasikan untuk dipraktekkan, bukan ditaruh di atas lemari. Dibaca berulang-ulang. Saya saja Bu, penulisnya masih selalu baca berulang-ulang untuk mengingatkan, reminder. Karena manusia ini pelupa, manusia ini tidak konsisten. Nah kita harus melatih diri kita supaya konsisten, tegas. Di situ dijelaskan apa efek-efek kalau tidak konsisten, tidak tegas, tidak jelas membuat aturan. Ya, yang kita tuai adalah anak-anak yang
membuat hidup kita repot setiap hari. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara mengelolanya, maka kita akan sangat terbantu dengan adanya anak-anak kita. Akan happy, bahagia, tentram, kerja itu nikmat, bersama mereka itu damai. Persis seperti kita punya alat bantu ya. Kalau zaman sekarang tuh iPad, kemudian BlackBerry dan sebagainya. BlackBerry itu kalau kita nggak tahu pakai caranya juga sama, bikin pusing. Tapi begitu kita belajar dan tahu cara menggunakan semua fasilitasnya, oh iya ya ternyata Lebih mudah, lebih memudahkan mudah, kita lebih ya. enak, lebih terbantu, lebih apa, dan semuanya serba lebih. Begitupun anak kita kira-kira. Oke, terima kasih Bu Lilis, Iya. Bu Lilis Suwarni, dan semoga juga bisa diaplikasikan langsung. Ya, di Facebook saya menulis quote dari Albert Einstein ya, yang mengatakan bahwa eh, apa namanya, kalau kita ingin anak kita itu benar atau pintar, maka jadilah kita orang bodoh. Saya memaknai kalimat itu dari Albert Einstein adalah supaya orang tuanya terus belajar. Terus Einstein bilang bahwa kenapa banyak anak-anak yang tidak pintar, karena orang tua dan gurunya sok pintar gitu, atau merasa dirinya pintar, jadi nggak pernah mau belajar begitu. Jadi itu kalimat yang sangat dalam sekali yang disampaikan Einstein. Kemudian saya baca juga ada yang menanggapi, katanya bukan Lao Tse ya, Confucius ya, Confucius itu pernah menulis yang senada bahwa anak-anak kita ini adalah guru alam semesta dan muridnya adalah orang tuanya. Jadi sadari itu semua, bahwa kita ini murid anak-anak kita, murid alam semesta, dan sadarilah bahwa kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Jadi supaya kita terus belajar. Nah, dengan belajarlah nanti kita insya Allah akan menjadikan anak-anak kita bintang di berbagai profesi, kemudian menjadi akhlak yang baik dan akan sangat mencintai orang tuanya.